Salam jumpa di channel Luli Kania. Terima kasih Anda telah hadir di channel ini dan semoga Anda semua selalu berbahagia, juga selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda umat muslim yang menjalankannya. Video kali ini pernyataan mengejutkan dari Kodari tentang Pak Hasto yang selalu menyalahkan Jokowi yang menyebabkan hancurnya PDIP. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Ketika saya menjadi ketua MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang, bisa. Bu Mega ini lagi mengalami merasa gue harus percaya sama siapa. Dan itu tuh nggak cuman ke Jokowi yang kemudian mengkhianati atau siapapun, tapi bahkan ke internalnya kan. Jadi kalau gue ngambil keputusan ini dia sedang mengukur ini benar-benar semuanya even di PDIP akan mendukung nggak. Jadi Bu Mega itu sedang merasa sangat dalam situasi yang sedang merasa bahwa sulit untuk percaya sama orang, apalagi sama politisi. Apalagi kemudian habis pemilu itu Bang Surya Paloh ketemu sama Jokowi di istana, ya kan? Padahal kan tadinya mereka udah janjian nih mau hak angket, ya kan? Sama MK. Tapi kok tiba-tiba misalnya Pak Surya Paloh ketemu sama Jokowi di sana, ya kalau ketemu kita nggak tahu media apa, tapi ya saya bisa paham kalau Bu Mega merasa bahwa ini ngapain nih gitu. Sekarang pendukung 01 bilang kita nunggu Bu Mega untuk mengajukan hak angket, ya kan? Tapi tapi ini tiba-tiba udah ketemu sama Jokowi. Soal instruksi terhadap anggota PDIP di fraksi soal hak angket, kalau dari Mbak Puan instruksinya seperti apa, Mbak? Ada instruksi. Merasa jadi korbannya Presiden Jokowi nggak sih sekarang ini? Kalau itu sebenarnya nggak perlu dipertanyakan. Ya kita ini kan kami kan polos. Ternyata ada yang lebih menggunakan kepolosannya kan menjadikan kami sebagai korban. Tadi malam kami iseng-iseng. Kebetulan saya lagi bersemangat melanjutkan disertasi saya di Universitas Indonesia yang kemarin memang saya tunda karena menunggu hasil pemilu tentang kepemimpinan strategis, ideologi dan pelembagaan partai serta relevansinya. Ini sedang ditulis disertasinya ya? Sedang saya tulis. Tadi malam saya mikir-mikir. Dulu ketika Pak Jokowi menjadi calon gubernur, itu kan kami semua bergotong royong. Bahkan Ibu Mega itu sempat mengumpulkan seluruh kepala daerah kami untuk diajak gotong royong bersama. Ya, saya masih demi ingat kepentingan itu. partai. Lalu Mas Prananda juga putra Ibu, kemudian karena melihat wajah Pak Jokowi seperti itu lalu berbelas kasihan. Sehingga akhirnya Mas Prananda juga mengordinir untuk mendapatkan dana saksi sebesar 6,2 miliar. Kami semua bergotong royong. Tapi begitu tadi malam saya iseng-iseng berapa harta kekayaan Pak Jokowi ketika menjadi calon gubernur. Ternyata 27 miliar. Lebih kaya dari kami semuanya. Sebelumnya Saudara, Hasto tak hanya bilang khilaf mendukung Gibran sebagai wali kota, Hasto juga mengibaratkan Gibran seperti sopir truk yang masih di bawah umur menabrak kendaraan di Tol Halim beberapa waktu lalu. Emangnya saya nabrak? Maksudnya membandingkan kan katanya SIM juga butuh batasan umur, begitu juga Wapres gitu sih Mas. Ya udahlah, ngikut Pak Hasto. Terima kasih Pak Hasto untuk masukannya. Juga menyesal mendukung Mas Gibran jadi wali kota dari PDI, Mas. Ada tanggapan Mas? Ya, terima kasih Pak Hasto. Katanya khilaf katanya Mas. Oke lah. Ya, mohon maaf Pak Hasto. Termasuk juga menyindir Pak Jokowi selalu mengucapkan kata bohong itu Mas. Oh iya, mohon maaf Pak Hasto. Ya, terima kasih. Pak Hasto paling oke. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran. Kedewasaan di dalam mengemban jabatan-jabatan tertentu untuk sopir truk aja itu berbahaya, apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara sebesar Indonesia. PDI Perjuangan khilaf saat mengusung Gibran sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Ini 03 ini mau kemana sih? Kalau ditanya kenapa sih juga bingung Mbak, jujur Mbak.
Memang Mbak udah bingung? Sudah suaranya parah banget, parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Nggak tahu diri apa sih? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu, dengan segala hormat ya, Mas Hasto. Kenapa kalau membakar itu dimaknai sebagai PDI Perjuangan suaranya turun ya, terutama di tingkat nasional, kemudian pilpresnya kalah. Menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya. Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya panglima perang pemilunya PDI Perjuangan itu pada tahun 2024 ini adalah Mas Bambang Pacul Halan, saya yakin ceritanya akan sangat-sangat lain dan sangat-sangat berbeda. Polarisasi dan DVD. Nah, saya menganggap Mas Pacul itu adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah tipologi fakta dan data, tim fakta dan data. Mas Hasto itu terkubur pada tahun 2024. Pada tahun 2014-2019 beliau bersinar. Nah, kita objektif sajalah bahwa tahun 2014-2019 PDI-nya menang, kan? Lalu suaranya naik, pilpresnya juga menang, kan begitu. Tapi tahun ini kan pilpresnya kalah dengan sangat telak. Mas Ganjar itu mirip dengan token listrik, makin kecil makin berisik. Menurut saya pada hari ini jelangnya MK ini bukan Mas Ganjar loh, Mas Hasto seperti token listrik, makin kecil makin berisik, makin habis makin berisik, gitu kan. Ya kan buktinya Mas Hasto kan justru dekat-dekat sidang MK ini kan malah makin banyak muncul. Itu bagus ya, saya mencoba berangkat dari pertanyaan hipotesanya Bang Rocky tadi, bahwa pertanyaan pertama adalah kita berangkat dari pertanyaan kualitatif dan akan berujung pada persoalan yang sifatnya kuantitatif. Nah, ini yang saya mau bawakan ke dalam bentuk model bekerjanya lembaga peradilan. Apalagi sekarang pelembagaan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari spirit itu. Tadi menarik ini disampaikan oleh Bang Refli tadi. Sejak 2004 itu kan sudah menjadi salah satu expert ya, salah satu ahli di Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Bang Refli selalu mengeluarkan tesis bahwa Mahkamah itu harus kembali ke kitahnya, ke kitah dasarnya sebagai penjaga konstitusi, sebagai the guardian of the constitution. Tapi kalau kita mengajukan satu pertanyaan teknis saja, apakah Mahkamah selama ini pernah memutus yang berkaitan dengan sengketa pilpres ini untuk membuat satu terobosan-terobosan penting yang fundamental dalam rangka untuk persoalan pemilihan presiden. Di luar angka maksudnya? Tadi pernah sebutkan saburai jua yang lain sebagainya. Enggak, itu beda. Kita enggak bisa apple to apple dengan soal saburai jua. Saburai jua itu kan salah satu case yang sebenarnya sangat intolerable. Mahkamah Konstitusi harus bertindak sebagai penjaga konstitusi untuk menyelamatkan persoalan itu, karena ini berkaitan dengan kewarganegaraan ganda. Jadi tidak ada lembaga peradilan yang lain yang bisa lakukan itu, harus Mahkamah Konstitusi. Jadi ada case yang memang sangat intolerable, alat ukurnya adalah intolerable, yang harus MK harus turun. Jadi selama ini MK nggak pernah memutus kalau di luar angka-angka tadi? Nggak ada sejarah. Nggak ada sejarah. Tidak ada sejarah bukan berarti nggak ada hukumnya. Hukumnya seperti itu. Pelembagaan Mahkamah Konstitusi sejak awal memang demikian. Makanya gini, saya mengajak lagi kita kembali kepada bagaimana sih kira-kira ketentuan pasal 24C ayat 1 itu muncul pada zaman itu. Pada saat itu apa suasana kebatinannya? Pada saat itu dalam pikirannya pembentuk pengubah Undang-Undang Dasar itu bahwa Mahkamah Konstitusi ini sebagai pelabuhan terakhir ya. Dia sebagai benteng terakhir untuk menyelesaikan serangkaian proses yang sangat panjang. Berbicara tentang pemilu, saya setuju tadi disampaikan oleh Mbak Bibip tadi bahwa bicara tentang proses. Proses itu mulai dari aspek prosedur, aspek substansi, aspek konsepnya dan segala macam, lalu berakhir kepada resultante dari pemilu itu sendiri. Apa resultantenya? Hasil pemilu itu sendiri. Kebetulan pada saat pelembagaan Mahkamah Konstitusi, filosofinya seperti itu. Mahkamah nanti bertindak di ujung, segala hal yang berkaitan dengan prosesnya nanti itu ya, itu diselesaikan oleh lembaga-lembaga terkait. Makanya kalau kita membaca secara cermat, misalnya ketentuan pasal 22E. Tadi Bang Refli katakan bahwa MK itu mau dihadirkan, mau dikembalikan kepada pakem itu, bahwa mahkamah akan mengadili soal-soal yang berkaitan dengan langsung, umum, bebas, jujur, rahasia. Kaidah-kaidah itulah yang nantinya dipikulkan kepada mahkamah, atribut itulah yang nanti dikembalikan kepada mahkamah untuk mewujudkan kaidah itu. Tapi pertanyaannya begini, tidak bisa kaidah itu secara serta-merta itu menjadi satu
satu diskresi mahkamah dalam rangka untuk memotret kasus konkret. Makanya dalam ketentuan pasal 22E ayat 6 itu dikatakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu diatur dengan undang-undang. Apa undang-undang mengatur? Undang-undang itu mengatur tentang tata caranya, pelembagaannya, siapa yang mengawasi siapa yang menegakkan kode etiknya, siapa yang menegakkan pidananya, dan seterusnya. Itu panjang sekali. Sangat ruwet, sangat panjang. Dengan demikian pekerjaan itu sejak semula memang telah didesain seperti itu. Telah didesain untuk jangan diselesaikan oleh MK. MK itu sebagai benteng terakhir saja untuk menyelesaikan soal-soal yang fundamental saja. Apakah benar Ibu Megawati sedang mengalami krisis kepercayaan kepada para politisi sehingga saat capresnya menyuarakan A, tapi partainya justru memilih sepertinya diam saja ya? Bagaimana menurut Anda? Sampai di sini lulikannya teman waktu Anda. Terima kasih banyak.